Di kafe tempat Rizky bekerja sebagai barista, Clara datang menemui Rizky dengan ekspresi cemberut. Clara, sampai kapan kita begini terus? Aku bosan. Kamu cuma bisa jadi barista, gajimu pas-pasan. Rizky, aku suka pekerjaan ini. Ini jujur, dan aku bisa menabung kok. Kita bisa. Clara, menabung untuk apa? Beli motor bekas. Lihat teman-temanku, mereka bisa pergi liburan ke luar negeri, pakai tas mahal. Sedangkan aku, setiap hari aku harus memikirkan harga kopi yang kamu buat. Rizky, mengambil napas dalam-dalam. Aku mengerti, tapi kebahagiaan tidak bisa diukur dari barang mewah, kan? Clara, mudah bagimu bicara begitu karena kamu tidak pernah merasakan bagaimana rasanya diremehkan orang lain. Aku butuh kepastian, Rizky. Aku butuh masa depan yang lebih cerah dari ini. Beberapa hari kemudian, di tempat yang sama, Clara kembali dengan keputusan bulat. Clara, aku sudah memikirkannya. Kita harus putus. Rizky, terkejut kenapa? Apa karena yang kemarin? Clara, ya, aku nggak bisa lagi. Aku butuh pasangan yang bisa memberiku apa yang aku inginkan, bukan cuma janji-janji kosong. Masa depanku terlalu berharga untuk disia-siakan denganmu yang tidak punya apa-apa. Rizky menatap Clara dengan hati hancur. Clara, aku bisa. Clara, tidak, kamu tidak bisa. Jangan berbohong pada dirimu sendiri. Kamu tidak akan pernah bisa memberiku kehidupan yang layak. Selamat tinggal, Rizky. Clara pergi meninggalkan Rizky yang terpaku, hanya bisa menelan semua hinaan itu dalam diam. Rizky berada di sebuah kantor mewah, duduk di kursi CEO. Ia menelepon asistennya. Rizky, Budi, tolong jadwalkan pertemuan dengan Dewan Direksi besok pagi. Dan tolong siapkan data lengkap tentang akuisisi perusahaan, Lumitech. Aku ingin semua laporan sudah ada di meja. Budi, baik, Pak Rizky. Akan saya siapkan. Rizky menutup telepon, memandang keluar jendela, teringat kata-kata Clara. Ia tersenyum getir. Kamu tidak punya apa-apa, katamu. Baiklah. Aku akan membuktikan padamu bahwa tidak punya apa-apa adalah sesuatu yang aku pilih. Di sebuah acara gala, Rizky datang sebagai tamu kehormatan. Ia menyapa beberapa kolega. Tiba-tiba, ia berpapasan dengan Clara. Clara, terkejut, matanya terbelalak. Rizky. Ini benar kamu. Rizky, tersenyum tipis. Halo, Clara. Sudah lama tidak bertemu. Clara, gugup, aku tidak menyangka bisa bertemu kamu di sini. Kamu terlihat sangat berbeda. Rizky, aku juga tidak menyangka. Kau juga terlihat baik. Clara mencoba tersenyum. Iya, aku bekerja di perusahaan Global Partner sekarang. Kamu sendiri, pekerjaanmu sekarang apa? Rizky menanggapi dengan santai. Oh, aku pemilik perusahaan yang mengadakan acara ini. Clara terdiam, wajahnya pucat. Rizky mengajak Clara berbicara di tempat yang lebih sepi. Clara menunduk, merasa malu. Aku minta maaf soal yang dulu. Rizky, tidak apa-apa, Clara. Semua sudah berlalu. Clara, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu sebenarnya kaya. Rizky, ya, aku tahu. Pekerjaanku sebagai barista dulu adalah caraku untuk mencari kebahagiaan yang tulus, bukan karena uang. Tapi, kata-katamu saat itu, memotivasiku untuk kembali. Clara, jadi semua ini gara-gara aku. Rizky, bukan. Semua ini adalah pilihanku. Dan terima kasih, Clara. Berkat kamu, aku tahu siapa diriku yang sebenarnya dan apa yang benar-benar aku butuhkan. Aku butuh seseorang yang melihatku apa adanya, bukan karena harta. Rizky berdiri dan menepuk bahu Clara dengan lembut, lalu pergi meninggalkannya yang terdiam, dipenuhi penyesalan. Rizky menikmati hidupnya yang tenang di sebuah villa pribadi. Ia sedang bersantai di tepi kolam renang sambil tersenyum. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi tentang seberapa banyak kamu mencintai dirimu sendiri. Aku telah menemukan kedamaian, dan itu jauh lebih berharga dari segalanya.